Bab 1761. Berat, apakah kamu masih akan menjadi bayi tabung terbaik? Ekspresi Nolan berubah dingin. Meskipun dia tahu bahwa Leon mungkin hanya berada di negara semi-kaisar, dia tidak tahu dari mana Leon mendapatkan kepercayaan diri itu. Dia berani mencoba dan menghadapi Nolan secara langsung. Apakah itu bukan bunuh diri? Tentu saja, hanya memikirkan betapa anehnya Norin. Dikalahkan oleh Leon, dia tidak menghadapi Leonhead demi keselamatan. Sebaliknya, dia mengalihkan serangannya dan terus menyerang Leon. Leon melakukan hal yang sama, dengan cepat mengubah pendekatannya saat dia melanjutkan ke kambing Nolan. Namun, karena Leon tidak secepat Nolan, dia dengan cepat tertinggal. Dia mendapati dia tidak mampu mengimbangi kecepatan Nolan. Untungnya, dia punya cermin penguasa, jadi dia tidak khawatir Nolan akan bisa melukainya. Namun, orang luar manapun dapat mengetahui bahwa mereka berada dalam bahaya besar karena perbedaan kecepatan. Orang ini saat negara semi-kaisar. Sepertinya dia sudah selesai. Gordon dan Norin keduanya sangat senang melihat pemandangan itu. Tentu saja, bukan hanya mereka, Nolan juga merasakan hal yang sama. Setelah mengujinya, Nolan yakin bahwa Leon hanya berada di level semi-kaisar atau negara dalam berbagai cara. Leon jauh lebih lemah dari Nolan di negara kaisar menengah. Artinya Nolano lagi harus menahan diri. Bocah, diamlah. Setelah menyadari keterampilan Leon, Nolan tidak lagi ragu-ragu. Tanpa berteriak, dia menyerang dengan kekuatan yang luar biasa di Leon. Leon tidak cukup cepat, dan tidak bisa melawan. Jadi, dia berbalik dan menggunakan Mirror of Sovereign untuk memblokir serangan itu. Mati. Nolan Hadas menatap tajam ke matanya. Mengambil kesempatan, dia meningkatkan kekuatan serangannya, membanting dada Leon dengan kejam. Namun, dia masih menahan diri sedikit, karena Leon tidak pernah punya dendam terhadap Hudes, dan Leon melepaskan Gordon sekarang juga. Ini bagus. Lumpuhkan orang itu. Gordon mulai tertawa gembira ketika dia melihat Leon akan terkena pukulan. Dia tahu bahwa, tidak peduli seberapa kuat Leon, dia tetap terbuat dari tulang tangan. Dengan titik vital Leon, di dadanya yang akan dipukul oleh Nolan, dia akan lumpuh, jika tidak mati. Nolan membantunya membalas dendam. Tiba-tiba, dia menjadi sangat bahagia. Namun, sebelum dia bisa selesai tertawa, sesuatu yang sangat mengejutkannya terjadi. Dengan serangan yang keras, serangan Nolan mendarat tepat di dada Leon. Namun, itu tidak melukai Leon sama sekali. Pada saat yang sama, Leon mengambil kesempatan untuk menyerang Nolan sementara Nolan kehabisan tenaga. Hestru menyerang dengan kekuatan yang besar, dengan cepat menyerang dada Nolan. Bab 1762. Apa ini? Nolan kaget. Dia tampak seperti hantu Hesawa. Dia pikir dia bisa dengan mudah melukai Leon. Namun, saya pernah bermimpi bahwa Leon tidak akan terluka setelah menerima pukulan darinya, dan tetap berdiri di sana. Sungguh sulit dipercaya. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia akan menolak untuk percaya bahwa itu nyata. Bukan begitu, kesalahan kecil apapun dalam pertarungan antar pakar dapat menyebabkan bencana. Karena kesalahan langkahnya, Leon mengambil kesempatan untuk menyerang balik, dan dia hanya bisa menatap ke arah serangan Leon. Namun, dia masih seorang pejuang yang luar biasa di negara kaisar menengah. Dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Saat menghadapi bahaya, dia berhasil memaksa tubuhnya ke samping, dan dengan keras menghindari serangan yang mengenai bagian vitalnya. Namun, bahunya terkena tinju Leon. Bang! Dengan suara keras, Nolan Led berteriak. Sebelum di sini mundur 3 atau 4 langkah, nyaris tidak berhasil mendapatkan pijakannya. Tepat setelah itu, dia merasakan aliran darah di dadanya. Garis darah mengalir keluar dari mulutnya. Beberapa cedera ringan. Untungnya, dia berbaik hati untuk tidak mencoba membunuh Leon sekarang. Leon selalu menjadi seseorang. Siapa yang tahu benar dari salah? Ketika dia melihat Nolan menahan diri, dia juga mundur di saat-saat terakhir dan tidak memberikan pukulan fatal. Sebaliknya, jika Nolan menghadapi kepala energi spiritualnya, terus, Nolan tidak akan mengalami luka dalam. Bagaimana ini tidak mungkin?
Gordon dan Norrin sama-sama tercengang saat melihatnya. Mereka mengucek mata karena tidak percaya. Sebelumnya, mereka melihat bahwa Leon hanya berada di semi-Emperor State paling banyak dalam hal kecepatan. Ledakan, atau sebaliknya, Leon jauh lebih lemah dari Nolan, yang berada di negara Kaisar Menengah. Tidak mungkin dia akan melakukannya. Mampu mengalahkan Nolan. Namun, entah bagaimana Leon berhasil mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Dia tidak hanya menerima serangan luar biasa Nolan, dia bahkan melukai Nolan. Ini benar-benar menghancurkan semua harapan dan pengetahuan mereka tentang seni bela diri. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka. Baiklah, semuanya sudah berakhir sekarang. Tuan Bailey, bukan. Katakanlah kamu ingin mematahkan kakiku sekarang. Mari kita lihat siapa yang akan mematahkan kaki siapa. Leon mencibir. Dia mulai berjalan ke arah Gordon, melemparkan kaki Gordon. Kata-kata kembali yatim. Jangan kemari. Gordon terkejut ketika dia tersadar dari keterkejutannya. Dia sungguh mengerikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon mengalahkan Nolan, dia tahu sesuatu dengan sangat baik. Kartu truf terbesarnya, Nolan dan Norrin, tidak cocok untuk menghadapi Leon. Sekarang dia bisa melakukan apa saja pada Leon. Dengan mengingat hal itu, dia buru-buru memberitahu mereka berdua, Nolan, kalian berdua menahannya. Aku akan pergi mengambil bala bantuan. Ashe mengatakan itu, dia berbalik untuk berlari tanpa ragu-ragu. Kau mencoba lari lagi. Itu tidak akan semudah itu. Leon mencibir. Lalu, dia berbalik dan segera berlari mengejarnya. Gordon, bab 1763. Bocah, jangan pikirkan itu. Nolan dan Norrin menahan rasa sakit di tubuh mereka saat mereka bergegas menghentikan Leon. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Leon, Gordon tetaplah mertua Hughes. Kini mereka hanya bisa duduk diam dan membiarkan Leon melukai Gorun. Jadi, mereka berdua terpaksa menghadapi Leoninho dengan harapan mereka akan memenangkan Gordon dan lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Pergilah, kata Leon dingin. Dia harus memenggal kepala binatang itu. Tujuannya adalah Gordon, dan dia sedang tidak ingin terus bertarung dengan Nolan dan Norrin, jadi dia mengangkat tangannya dan menggesek ke depan. Keluaran yang tidak perlu lagi, isi daya tepat di Nolan dan Norrin. Tentu saja, itu hanyalah jarum biasa. Tidak ada racun Veratrum yang mematikan di dalamnya. Jarum beracun itu secara khusus dimaksudkan untuk menangani 8 pelaku kejahatan. Dia tidak bisa menggunakannya secara sebab akibat. Tidak bagus. Merasakan jarum mendatangi mereka, ekspresi Nolan dan Norrin berubah. Setelah itu, mereka berguling-guling di tanah dan menghindari serangan itu. Mengambil itu, kebetulan, Leon melewati Nolan dan Rick, langsung menyerang Gordon dengan sangat cepat. Mau lari kemana? Teriak Leon, dengan dingin. Dengan lambaian tangan, hak yang dibebankan sebelumnya sangat kuat. Punggung Gordon. Tidak, Gordon terkejut. Dia buru-buru menghindar ke samping, berusaha menghindari serangan Leon. Namun, keterampilannya jauh lebih buruk daripada Leon. Bahkan jika dia menggunakan seluruh penglihatannya, dia tidak dapat menghindari serangan Leon. Gordon meludahkan seteguk darah, dan tubuhnya diterbangkan oleh Leon. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, jatuh tertelungkup terlebih dahulu. Dasar bodoh. Mari kita lihat bagaimana kamu akan terus berlari. Leon berteriak dengan dingin. Dia menatap Forgon sambil menginjak dada Gordon. Aku sudah selesai sekarang. Ekspresi Gordon benar-benar pucat. Siapa yang berani menyebabkan masalah di wilayah keluarga Hughes? Beraninya kamu. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Darius berjalan masuk dengan ekspresi marah di wajahnya. Di belakangnya ada 2 lelaki tua yang terlihat serius. Wajah mereka saat mereka bergegas masuk. Setelah eksekusi lolos dari ruangan, mereka tidak hanya memanggil Nolan dan Norrin tetapi juga melaporkan masalah tersebut kepada Darius. Darius sangat marah ketika dia mengetahui bahwa seseorang menyebabkan masalah pada grup Hughes. Dia segera membawa anak buahnya ke sana dengan tergesa-gesa. Dia baru saja tiba, melihat Leon berdiri di dekat Gordon, salah satu lelaki tua di belakang Darius dengan cepat bereaksi.
Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa Leon tidak mengirimkan gelombang energi sejati yang sangat kuat ke arahnya. Leon, puncak kaisar negara. Leon terkejut untuk merasakan energi luar biasa sejati yang datang dari orang tua itu. Dia tidak berani menunda-nunda sejenak saat dia mulai mundur dengan cepat. Kau mencoba lari lagi. Bisakah kau melakukannya? Orang tua itu mencibir. Dia menyerang ke depan dalam pengejaran, mengangkat lengannya ke belakang saat dia dengan cepat menyerang Leon dengan kekuatan yang luar biasa. Dia bersiap menghadapi Leon Ford yang berani menyebabkan masalah pada Hughes Group. Tidak bagus, ekspresi Leon berubah drastis saat itu. Dengan cepat dia mundur ke belakang, mencoba menghindar serangan orang tua itu. Namun, lelaki tua berkemeja abu-abu mengubah serangannya berdasarkan cara Leon bergerak. Selain itu, Leon lebih lemah dan lebih lambat dari lelaki tua itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap gagal menghindari serangan itu. Dia hanya bisa menatap ke arah serangan lawan. Datang untuknya. Bab 1764. Tidak masuk akal. Pada saat itu, John menyerbu ke depan dan muncul di depan Leon. Setelah itu, ia melepaskan kekuatannya yang luar biasa pada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Duk, dengan ledakan hebat, serangan John dan lelaki tua itu saling berbenturan. Tubuh John tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, lelaki tua itu terpaksa mundur beberapa langkah sebelum ia berhasil melarikan diri. Dari benturan itu, jelas terlihat bahwa kekuatan John lebih kuat daripada lelaki tua itu. John, itu kau. Lelaki tua itu terkejut. John adalah seorang ahli tua dari keluarga Thompson. Gordon, Nolan, dan Norrin berasal dari generasi yang lebih muda, jadi wajar saja jika mereka tidak mengenali John. Namun, lelaki tua itu berbeda. Ia juga bagian dari generasi muda dan pernah bertemu John sebelumnya. Ia tentu tahu siapa John. Tentu saja, lelaki tua itu bukan satu-satunya yang terkejut, Darius juga. Meskipun ia tidak pernah bertemu John sebelumnya, ia cukup bersahabat dengan Yuri. Roane adalah saudara perempuan Yuri, jadi ia bertemu Roane beberapa kali ketika ia pergi mengunjungi Yuri dan keluarganya. Ia segera mengenali Roane, yang tidak jauh dari John. Setelah itu, ia memikirkannya dan segera menyadari bahwa ini mungkin saja sebuah pengertian. Pada saat itu, Gordon berhasil lolos dari situasi gentingnya dan memanjat dengan menyedihkan. Darius, kau datang di waktu yang tepat. Orang ini tidak hanya membuat masalah di Hughes Group, ia bahkan melukaiku. Cepatlah dan suruh dia menyingkirkanmu untuk balas dendamku. Gordon menunjuk Leon dan berkata dengan kejam. Dia kembali memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Darius secara pribadi memimpin dua generasi tua dari keluarga Hughes. Mereka berdua sangat kuat. Akan sangat mudah bagi mereka untuk menyingkirkan seseorang seperti Leon. Jadi, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih percaya diri. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana dia akan menyiksa Leon ketika Leon jatuh ke tangannya sebelumnya. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkannya terjadi pada saat berikutnya. Diam, teriak Darius dengan marah. Dia mendaratkan tamparan tepat di wajah Gordon. Pukulan, suara keras terdengar, dan Gordon berputar setelah tamparannya. Kepalanya hampir terlepas dari bahunya. Darius, aku memintamu untuk membantuku mengajarkan pelajaran itu. Kenapa kau memukulku? Gordon mengepalkan wajahnya yang kesakitan, merasa benar-benar terkejut. Bukan hanya dia, Nolan dan Norrin juga sama. Mereka saling bertukar pandangan kaget, jelas tidak menyadari mengapa Darius tiba-tiba menamparkan Gordon tanpa alasan. Dasar bodoh. Kau pantas dipukul. Kau tahu siapa mereka? Mereka dari keluarga Thompson. Nolan berteriak marah, api hampir keluar dari matanya. Bab 1765. Bab 1765. Apa? Mereka keluarga Thompson. Bagaimana mungkin? Gordon tercengang. Dia tidak bisa mempercayai pendengarannya. Dia mengenal Snow. Dia hanya berasal dari keluarga tidak penting di Springfield City. Mereka bukan apa-apa di wilayah selatan. Leon adalah pacar Snow. Selain itu, dia tidak pernah melihat Leon di lingkungan wilayah selatan sebelumnya.
Itulah sebabnya dia begitu yakin bahwa Leon sama sekali bukan orang penting. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Leon benar-benar berasal dari keluarga Thompson. Itu jauh melampaui ekspektasinya, dan membuatnya benar-benar terkejut. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Mengapa itu tidak mungkin? Apakah menurutmu aku buta? Apa kau pikir aku tidak tahu kalau mereka dari keluarga Thompson? Aku bahkan terus-terusan memberitahumu untuk memastikan kau memperlakukan mereka dengan baik. Apakah ini berarti memperlakukan mereka dengan baik? Semakin Darius berbicara, semakin marah dia. Dia menendang Gordon hingga jatuh ke lantai. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Leon dan Gordon, dia masih bisa melihat apa situasinya. Dia bisa dengan mudah menebak bahwa Gordon memperlakukan mereka dengan buruk atau tidak menghormati mereka. Kalau tidak mungkin kedua belah pihak akan mulai bertengkar. Gordon jelas-jelas bersalah. Darius, aku tidak tahu mereka dari keluarga Thompson. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Setelah mengetahui siapa Leon dan yang lainnya, ekspresi Gordon memucat. Ia jatuh ke tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, bukan hanya dirinya, Nolan dan Norrin juga tidak jauh lebih baik. Sebelumnya, mereka menyerang Leon terus-menerus atas perintah Gordon. Wajah mereka benar-benar pucat setelah mengetahui bahwa Leon dan yang lainnya berasal dari keluarga Thompson. Bumi mereka tenggelam. Gordon, ini semua salahmu. Aku akan mengingat ini. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan masalah denganmu saat kita kembali. Teriak Darius dengan marah. Setelah itu, ia mengabaikan Gordon saat ia berjalan menuju Leon, Roane, dan yang lainnya. Nona Thompson, sudah lama sekali. Keluarga kami memperlakukanmu dengan buruk kali ini dan sangat menyinggung kalian semua. Maafkan kami, Darius menghampiri Roane dan meminta maaf. Tuan Hughes, Anda terlalu baik. Kali ini, salah satu dari Anda tidak menghormati Leona dan Snow. Pastikan Anda menebus kesalahan pada mereka berdua, kata Roane dengan tidak senang. Sejak Leon menyelamatkannya berkali-kali, dia selalu melihat Leona sebagai orang yang pernah dibohonginya dan dia sangat dekat dengannya. Posisi Leon di hatinya adalah yang kedua setelah Yuri dan orang tuanya. Sebelumnya, dia melihat apa yang Gordon dan yang lainnya coba lakukan pada Leon. Meskipun dia selalu baik dan polos, dia tetap marah. Nona Thompson, jangan khawatir, saya akan memastikan untuk memberi Anda penjelasan yang bagus. Darius mengangguk. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Leon. Jika aku tidak salah, kau pasti Tuan Leon Wolf. Tuan Wolf, aku pernah mendengar Tuan Thompson menyebut namamu sebelumnya. Dia selalu memujimu karena menjadi pria di antara pria, dan selalu memuji bakatmu. Sepertinya dia tidak melebih-lebihkan. Darius tertawa dengan ramah. Meskipun dia tidak tahu apakah Leon sehebat yang Yuri katakan, Leon masih bisa dengan mudah menghindari serangan lelaki tua itu sebelumnya. Itu berarti dia ahli dalam seni bela diri. Sejak saat itu saja, dia harus melihat Leon dengan lebih baik. Bab 1766. Tuan Hughes, Anda terlalu baik, kata Leon dengan tenang. Meskipun dia membenci Gordon, Darius jauh lebih ramah, jadi dia memiliki kesan yang baik terhadap Darius. Tuan Wolf, keluarga kami bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Kami telah berbuat salah kepada Anda. Mohon maafkan kami, kata Darius. Setelah itu, dia menatap Gordon di belakangnya dengan ekspresi dingin. Dia berteriak, Gordon, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Wolf dan yang lainnya. Pastikan Anda membuatnya memaafkan Anda. Ah, ya, Gordon terkejut. Dia buru-buru bangkit, dan tidak lagi melihat keangkuhan yang dia lakukan sebelumnya. Tunggu, Tuan Hughes, jika Anda membiarkannya menyelesaikan ini dengan permintaan maaf, Anda akan membiarkannya pergi dengan mudah. Leon berkata dengan serius. Tuan Wolf, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Tanya Darius. Leon memikirkannya sejenak. Ia ingin mematahkan kaki Gordon sebagai balas dendam atas Snow. Namun, Darius bersikap cukup baik dan tampak bersahabat dengan Yuria juga. Apapun yang terjadi, ia harus memastikan bahwa hal itu tidak membuat segalanya terlalu sulit bagi Darius. Ia tidak bisa bersikap terlalu kejam. Bagaimana dengan ini?
Karena Anda sudah baik kepada kami, suruh saja dia berlutut dan minta maaf sekarang. Buat dia memaafkannya. Kalau begitu, saya akan melupakan ini. Kata Leon dengan tenang, menyuarakan kondisinya. Apa? Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Leon. Meskipun Gordon bersalah kali ini, Gordon masih menikah dengan keluarga Hughes. Dia juga saudara ipar Darius. Leon meminta Gordon berlutut dan meminta maaf, menamparkan wajah Darius dan menamparkan Hughes juga. Tidak mungkin, Tuan Wolf, permintaanmu sedikit melampaui batas. Ekspresi Darius menjadi gelap. Keluarga Hughes adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Posisi mereka sangat dihormati. Jika dia membiarkan Gordon berlutut dan meminta maaf, maka keluarga Hughes akan sangat malu jika kabar itu sampai tersebar. Tidak mungkin dia bisa menyetujuinya. Melewati batas. Tuan Hughes, kalau sudah menyangkut masalah melewati batas, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Hughes. Kata Leon dingin. Kenapa kau berkata begitu? Kata Darius dengan cemberut. Maafkan aku karena bersikap jujur, tetapi kami datang ke sini karena kami sungguh-sungguh ingin membicarakan tentang bekerja dengan keluarga Hughes. Namun, Tuan Bailey di sini tidak hanya sangat kasar, tetapi dia juga menatap sinis sekarang dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kami juga. Akhirnya aku menghentikannya. Setelah itu, para ahlimu datang. Aku membiarkannya pergi. Seperti yang kukatakan, tetapi mereka akhirnya bersikap tidak terhormat dan mulai menyerangku. Jika aku tidak cukup terampil, aku mungkin sudah jatuh ke tanganmu. Siapa yang melewati batas sekarang? Leon mencibir. Apa itu yang terjadi? Darius terkejut mendengarnya. Hatinya hancur. Gordon adalah saudara iparnya, tetapi Gordon masih berpikir untuk memanfaatkan wanita lain. Hanya itu saja bukanlah sesuatu yang dapat ditoleransinya. Itu belum semuanya. Keluarga Hughes adalah keluarga yang bermoral baik, sama seperti keluarga Thompson. Mereka memandang nama dan reputasi keluarga mereka dengan sangat penting. Tidak mungkin keluarga Hughes akan menoleransi siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak terhormat atau merusak nama keluarga. Namun, Gordon melakukan keduanya, dan mereka bahkan membuat keluarga Thompson marah. Jelas terlihat betapa marahnya Darius. Bab 1767. Norrin, apakah yang dikatakan Tuan Wolf itu benar? Darius menatap tajam ke arah mereka berdua. Dia ingin melihat apakah Leon mengatakan yang sebenarnya. Keduanya terkejut. Mereka langsung berlutut. Tuan, kami hanya mendengarkan perintah. Itu bukan yang ingin kami lakukan. Nolan dan Norrin mulai berkeringat dingin, khawatir Darius akan melampiaskan amarahnya pada hal itu. Aku akan menutupi kalian berdua jika itu terjadi. Kalian bisa menjawabku dengan jujur. Kata Darius dingin. Ya, apa yang dikatakan Tuan Wolf itu benar. Kata mereka berdua. Bagus sekali. Gordon, kau benar-benar orang yang berbeda. Kau benar-benar mempermalukan keluarga kali ini. Darius sangat marah. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi yang sangat kuat menyerbu Gordon. Bang! Gordon bahkan tidak mampu bereaksi tepat waktu karena ia terlempar oleh energi Gordon yang sebenarnya. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali dan memuntahkan darah. Darius, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Gordon merangkak dengan menyedihkan sambil memegangi dadanya yang sakit. Ia masih ingin membela diri, tetapi kebenarannya sudah jelas bagi semua orang. Tidak peduli apa yang dikatakannya, tidak mungkin Darius akan mempercayainya. Itu hanya akan membuat Darius semakin marah. Jadi, ia dengan bijak menutup mulutnya. Berlututlah. Minta maaf kepada Tuan Wolf dan yang lainnya. Darius menahan amarah di hatinya saat ia berkata dengan dingin. Kali ini, Gordon mencoba menyalahgunakan kekuasaannya. Leon sudah bersikap sangat baik dengan hanya meminta Gordon berlutut dan meminta maaf, tidak melanjutkan masalah tersebut. Demi menenangkan Leon dan keluarga Thompson, ia menerima syarat Leon. Gordon tidak berani menentang perintah Darius. Meskipun ia enggan, ia terpaksa menahan rasa malu saat ia berlutut di depan Leon dan Snow. Snow, Gordon membuka mulutnya, tetapi sebelum ia dapat mengatakan apapun, ia disela oleh Snow. Jangan panggil aku Snow,
kau tidak berhak. Kata Snow dingin. Nona Pole, aku baru saja bersalah. Aku telah menyinggung perasaanmu. Tolong maafkan aku sekali ini saja, Gordon meminta maaf. Terserahlah, kuharap kau tahu tempatmu di masa depan. Kata Snow dingin. Hatinya merasa cukup rumit, tetapi ada juga rasa tenang. Pada akhirnya, Gordon masih menjadi mantan pacarnya. Sebelumnya, dia menyukai Gordon. Namun, mereka sudah benar-benar bermusuhan saat ini. Wajar baginya untuk merasa berkonflik. Karena trauma romantisnya, dia tidak dapat keluar dari bayang-bayang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah melihat karakter buruk di balik Gordon, dia merasa sangat jijik. Hal itu menyebabkan konflik di hatinya berakhir. Dia merasa seperti akhirnya melepaskannya. Dia merasa sangat bahagia tentang itu. Ya, setelah mendapat pengampunan Snow, Gordon tampak seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia baru saja akan berdiri ketika melihat Leon di sana. Ia berlutut lagi. Tuan Wolf, kali ini saya tidak penting dan menyinggung Anda. Maafkan saya, kata Gordon. Bangun, demi keluarga Hughes, masalah ini akan berhenti di sini. Namun, jika ada kesempatan kedua, Anda tidak akan seberuntung itu. Kata Leon dingin. Ya, tidak akan ada kesempatan kedua. Gordon segera berdiri setelah itu. Bab 1768. Tuan Wolf, mari kita bicarakan kolaborasi ini. Untuk mengungkapkan ketulusan kami dalam meminta maaf, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendistribusikan produk Anda. Darius langsung ke pokok permasalahan setelah mereka menangani masalah Gordon. Hughes merasa sakit hati di mata Leon karena tindakan Gordon. Dia berharap bahwa dia akan dapat menyelesaikan masalah dengan Leon sepenuhnya melalui kolaborasi ini. Tentu saja, alasan utama dia ingin melakukan itu adalah karena keluarga Thompson dan Yuri. Kalau tidak, seseorang dengan latar belakang yang tidak penting seperti Leon tidak akan mendapatkan begitu banyak perhatiannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Leon dapat membangun pijakan di wilayah selatan begitu cepat karena keterampilannya, bukan keluarga Thompson. Jika dia tahu keterampilan Leon dalam pengobatan dan alkimia, serta fakta bahwa Leon adalah ketua Sinchen Group, dia akan mengerti bahwa dia terlalu meremehkan Leon. Baiklah, terima kasih, Tuan Hughes, kata Leon sambil tersenyum, mengingat kebaikan hati Darius ini. Meskipun kosmetik Elegante dikembangkan sendiri dan semuanya sangat efektif, pentingnya memiliki platform yang bagus dan sumber daya yang cukup bukanlah sesuatu yang dapat digantikan dalam masyarakat saat ini. Tanpa platform dan sumber daya yang cukup, Elegante akan mengalami kesulitan untuk menembus pasar wilayah selatan. Jika Darius bersedia mencurahkan sumber daya untuk Elegante, maka perusahaan akan dapat berkembang dengan sangat cepat. Itu sempurna untuknya. Tuan Wolf, Anda terlalu baik. Kolaborasi adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini yang paling bisa saya lakukan, Darius tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke arah Nolan dan yang lainnya, sambil berkata, Nolan, Anda bisa pergi tanpa alasan. Juga, suruh para eksekutif datang untuk membantu dokter membahas kolaborasi dengan Tuan Wolf. Ya, jawab Nolan. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan bersama Gordon dan yang lainnya. Di ruang tamu yang besar, hanya Leon, Darius, Snow, dan yang lainnya yang tersisa. Sesaat kemudian, langkah kaki terdengar. Para eksekutif yang dibawa Gordon baru saja masuk. Dengan bantuan para eksekutif itu, Leon dan Darius dengan cepat berhasil menurunkan harga, pembagian keuntungan, dan banyak hal lainnya, dan mereka menandatangani kontrak. Setelah mendapatkan kontrak, Leon mengucapkan selamat tinggal kepada Darius. Setelah itu, ia meninggalkan Hughes Group bersama Snow dan yang lainnya. Saat mereka sedang menyetir, Leon, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah berdiri di hadapanku. Snow mengucapkan terima kasih kepada Leon dengan sungguh-sungguh. Snow, kami bukan orang luar di sini. Apakah kau perlu bersikap sopan? Leon memutar matanya dan berkata, ya, kau benar. Namun, aku agak bingung. Mengapa kau tidak menceritakan kepadanya tentang hubunganmu dengan keluarga Thompson ketika keadaan memburuk dengan Gordon?
Snow bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, ketika ia dan Leon baru saja bertemu Gordon, Leon tidak dapat memberitahu Gordon tentang keluarga Thompson setelah diganggu. Namun, Leon memiliki banyak kesempatan untuk membawa piring itu, tetapi ia tidak mengatakannya. Jika tidak, Gordon tidak akan melakukan apapun. Jika dia tahu tentang hubungan Leon dengan keluarga Thompson. Bab 1769. Sejujurnya, itu memang disengaja. Leon tersenyum tenang. Setelah mengetahui bahwa Gordon adalah pacar seks Snow, selain mengetahui bahwa Snow pernah mengalami trauma asmara sebelumnya, ia langsung merasa tidak senang dengan Gordon. Ia ingin mengambil kesempatan untuk mengajari Gordon cara membalas dendam kepada Snow. Namun, Gordon memiliki hubungan darah dengan keluarga Hughes, kedudukannya cukup tinggi. Jika ia tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya, ia tidak dapat melakukan apapun kepada Gordon secara langsung. Jika tidak, keluarga Hughes tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, ia sengaja menyembunyikan jati dirinya, dan bahkan membiarkan Gordon ikut campur sehingga ia dapat mengobarkan api kesombongan Gordon. Kemudian, ia akan punya alasan yang cukup bagus. Bahkan jika ia akhirnya secara tidak sengaja melukai Gordon, keluarga Hughes harus mengatupkan gigi dan menerimanya. Seperti yang ia katakan, Gordon terlalu sombong. Pada akhirnya, ia tidak mampu mendapatkan keuntungan apapun, dan bahkan akhirnya kalah telak. Jadi begitu, Snow kemudian menyadari rencana Leon. Namun, apakah layak melakukan semua itu untukku? Kata Snow dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ia tahu bahwa Leon hanya berada di negara bagian Overlord. Leon hanya mampu mengalahkan Nolan dan Norrin karena ia diam-diam meminum pil naga. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Snow melihatnya. Setelah berada di sekitar Leon selama beberapa waktu, ia sudah tahu bahwa Leon akan mengalami periode kelemahan setelah meminum pil naga. Leon menggunakan pil naga untuk membelanya, dan hampir berakhir dengan membuat musuh bagi Hughes dan menghancurkan kolaborasi elegan dengan grup Hughes. Namun, Leon tampaknya tidak peduli dengan itu. Jelas bagaimana perasaannya. Itu sepadan, tentu saja. Kau adikku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Kata Leon serius. Sejak Snow membantunya menerima pukulan, Leon sudah menerima Snow sebagai adiknya. Selain itu, dia sendiri tidak memiliki banyak keluarga, jadi Snow adalah keluarga di matanya. Ketika itu terjadi pada Snow, begitu juga Iris dan yang lainnya, kolaborasi dan keuntungan, dan hal-hal materialistis lainnya tidak ada artinya. Tidak peduli siapa yang berani menggertak Snow, Iris, atau yang lainnya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi, tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar. Itulah inti dari prinsip-prinsipnya. Kau benar-benar saudara yang baik, kata Snow sambil tersenyum. Dia tampak merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Di kantor Elegante, Leon, Snow, dan yang lainnya bertemu Iris di kantor setelah mereka kembali. Leon, bagaimana diskusi dengan keluarga Hughes? Tanya Iris dengan khawatir, meletakkan pekerjaan di tangannya sambil mendongak. Sudah selesai. Ini kontraknya. Leon menyerahkan dokumen itu kepada Iris. Baiklah. Iris menerima dokumen itu dan membolak-baliknya. Dia segera tersenyum bahagia. Kali ini, keluarga Hughes memberi Elegante sejumlah harga dan keuntungan khusus, dan bahkan memberi mereka banyak sumber daya untuk digarap. Itu melampaui ekspektasinya. Saat ini, Elegante memiliki banyak modal karena mereka mendapat bantuan dari Shinshin Group, jadi pemotongan harga dan keuntungan tidak terlalu penting. Namun, distribusi sumber daya sangat penting bagi pertumbuhan Elegante. Itu dapat membuat produk Elegante menyebar ke seluruh wilayah selatan lebih cepat. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka beli dengan uang. Jelas terlihat betapa bahagianya dia. Bab 1770. Leon, mengapa grup Hughes memberi kita persyaratan yang begitu baik? Bagaimana caranya? Iris tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah ia tenang dari kebahagiaannya. Begini, Leon menjelaskan situasinya. Jadi begitu, aku tidak percaya hal seperti itu terjadi. Itu hanya seharusnya menjadi penandatanganan kontrak. Iris menyadari sesuatu saat mendengarnya. Namun,
Itu tidak terlalu penting, dan Leon serta Snow tidak terluka, jadi ia segera mengesampingkannya. Iris, saluran distribusi kita telah terpecahkan. Setelah ini, kita perlu menyerang saat mereka sedang panas. Kita harus segera memperluas dan memulai operasi, kata Leon setelah berpikir. Meskipun Hughes Group merupakan distributor terbesar di wilayah selatan dan memiliki saluran distribusi terbaik, hal itu berbeda dari penjualan aktual. Hughes Group hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan produk Elegante ke berbagai toko dan mal besar, menangani masalah mereka dalam memasarkan produk mereka. Namun, apakah produk Elegante dapat diterima oleh konsumen atau tidak, semuanya tergantung pada mereka. Itu mudah. Kita hanya perlu menemukan beberapa bintang terkenal untuk membantu kita memasarkannya, dan kita perlu topik tentang periklanan. Juga, saya akan mengurusnya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, katanya sambil tersenyum. Elegan adalah perusahaan dari Springfield City. Produk mereka tidak begitu terkenal di wilayah selatan. Jika Elegante ingin merambah pasar di wilayah selatan, mereka perlu meningkatkan reputasi dan nama mereka selain memiliki saluran distribusi. Jadi, iklan dan meminta bintang mempromosikan produk mereka adalah metode yang paling efektif. Selain itu, efek Elegante sangat bagus. Mereka akan diakui oleh konsumen. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Aku baru saja mengambil pil naga. Aku akan pulang untuk beristirahat, kata Leon. Baiklah, kau boleh pergi dulu. Iris mengangguk. Leon, tunggu. Aku akan kembali bersamamu. Aku bisa mengurusmu jika kau membutuhkan sesuatu. Petik 2. Snow bergegas mengejar Leon ketika dia melihat Snow pergi. Dia adalah asisten Leon, jadi dia tidak perlu tinggal jika Leon tidak ada di sana. Lebih jauh lagi, Leon meminum pil naga demi dirinya sendiri. Karena Leon akan memasuki kondisi lemah, dia merasa perlu untuk kembali dan merawat Leon. Setelah itu, Leon dan dia meninggalkan perusahaan untuk pulang bersama. Pada bulan berikutnya, Iris mulai menyibukkan dirinya dengan promosi dan pemasaran di Elegante. Dia pertama kali mempekerjakan 3 bintang terkenal untuk mempromosikan kosmetik mereka. Setelah itu, dia menghabiskan banyak uang untuk beriklan di berbagai bentuk media dan platform daring. Dengan sangat cepat, nama Elegante tersebar di seluruh wilayah selatan dan bahkan wilayah Sky. Tepat setelah itu, ia memasarkan kosmetik Elegante ke sebagian besar mal besar dan toko kosmetik kelas atas di wilayah selatan melalui Hughes Group, membangun fondasi yang kokoh bagi Elegante di pasar. Tentu saja, ketika mereka pertama kali memulai, Elegante merupakan produk baru, sehingga sebagian besar konsumen merasa ragu. Namun, produk yang bagus tidak takut untuk dihujat habis-habisan. Karena semakin banyak pelanggan yang menggunakan produk mereka, semua orang segera menyadari bahwa kosmetik Elegante tidak hanya memiliki harga yang wajar, tetapi juga jauh lebih efektif daripada banyak merek mewah yang mahal. Tiba-tiba, kabar mulai menyebar, dan produk Elegante dengan cepat menjadi terkenal. Mereka membuat banyak gebrakan di pasar kosmetik di wilayah selatan. Akhirnya, hanya dalam waktu setengah bulan, Elegante berhasil menembus pasar wilayah selatan dan dengan cepat memantapkan posisinya.